Atau kalau saya tanya lagi, perasaan dan pikiran Anda, Pak saya Pak Aris, perasaan dan pikirannya Pak Aris di dirinya Pak Aris atau di diri saya? Di Pak Aris, benar? Jadi Pak Aris bahagia sedih itu karena orang lain atau karena diri sendiri? Mau nggak tanggung jawab dengan perasaan pikirannya sendiri? Bahwa apapun yang terjadi di luar, ya kan, itu adalah tanggung jawab saya. Pak Steve tadi bilang Pak, bahagia, sedih itu pilihan kan? Saya punya hak untuk milih kok. Jadi benar lah ketika ada kata-kata misalnya gini. Ya, ini kalau saya ngajar, saya juga dosen, mahasiswa saya biasanya gitu. Ada yang curhat kan? Pak, saya udah pacaran 7 kali, diselingkuhi 7 kali, diputus 7 kali Pak. Ya Pak, gara-gara dia Pak, kuliahku berantakan. Gara-gara dia mutusin aku Pak, aku sampai aku sakit Pak. Oke, saya tanya sama. Saya mau tanya sama kamu juga. Oke, kamu sakit mah itu karena apa? Salah makan Pak, cara makan. Jadi yang salah makanmu atau kamu? Saya. Ya kan? Terus kuliahmu berantakan gara-gara apa? Saya jadi malas belajar Pak. Terus saya tanggung jawab mantanmu atau kamu? Saya sendiri Pak. Jadi ketika Anda belum mau tanggung jawab sama perasaan pikiran Anda, sampai kapanpun Anda tidak menemukan yang namanya bahagia, senang, sedih. Kalau bahasa saya masih mau menggadaikan kebahagiaan di mana-mana. Nanti saya lanjutkan. Mudah-mudahan ada waktunya. Kembali ke sini. Yang bahaya adalah cinta dikaitkan dengan perasaan. Bahaya banget. Ya kan? Saya suka hari ini, minggu depan saya udah gak suka sama kamu. Tahun ini saya suka, 5 tahun lagi saya udah gak suka. Suka senang kan perasaan. Padahal cinta ini 100% pikiran. Kenapa dibilang pikiran? Karena selalu berpikir bagaimana caranya saya selalu memberi dan terus memberi yang terbaik. Itu cinta. Selalu memberi, tidak pernah minta. Oke, lumayan keren ya. Selama ini tidak ada gini kayak cinta ya. Sinetron tuh enggak tuh. Cinta Fitri apa lah? Kasih berapa itu ya? Cinta itu pikiran banget Pak. Oke. Kenapa terjadi perselingkuhan? Kenapa terjadi putus pacaran, perceraian dan sebagainya? Karena banyak yang tidak paham bahwa masih levelnya suka senang, ya dia bilang sudah cinta. Padahal masih suka senang, belum. Masih belum cinta, saya ngomong cinta. Masih suka, masih senang. Makanya berarti kalau di televisi itu paling senang saya lihat ya. Saya ketawa gitu. Kalau mau pacaran itu wah heboh sedunia, ya pacaran televisi ya, mau nikah apalagi, cerainya wah lebih cepat lagi. Gitu. Karena masih suka senang, ngakunya cinta, masih suka senang, belum cinta. Pertanyaannya adalah sekarang, ya Pak, ketika saya sudah terlanjur, bagaimana Pak? Saya sudah terlanjur nikah, saya sudah terlanjur pacaran. Ya, kalau bahasanya anak muda sih saya sering nantang anak muda ya. Ya anak muda, maaf. Buktikan ke saya bahwa Anda itu benar-benar cinta sama pasangan Anda. Kalau menurut saya orang pacaran itu tidak ada yang cinta. Saya bukan cuma yakin, saya kalau bahasa Islam, ya saya orang Islam. Papa saya Bali Manado, Bali Hindu, mama saya Manado Kristen. Saya Islam. Ini Bhinneka Tunggal Ika ya. Kalau bahasa saya, aku yakin bahwa tidak cinta. Kalau orang pacaran, karena mereka cuma suka senang, alias maaf, cuma nafsu. Tunjukkan ke saya bahwa orang pacaran itu cinta, bohong besar. Ya, ketika berdua tidak ada lagi orang ketiga, maka yang terjadi sedikit bicara banyak
Yang belakang kok senyum-senyum gitu ya? Iya kan? Apa yang terjadi? Hanya nafsu, bukan cinta. Apa yang terjadi ketika Pak, saya sudah terlanjur Pak, gimana sudah nikah? Oke. Gimana caranya? Belajar dong tanggung jawab. Tadi yang Pak Stef sampaikan apa? Tanggung jawab dengan pilihan Anda. Ini contoh sederhana begini. Seorang istri, sebagai seorang istri yang baik, bangun pagi, ya sebelum suaminya, masak dan sebagainya, nyiapin makanan, nyiapin minuman, benar ya? Oke, coba perhatikan. Ketika suaminya bangun, suaminya keburu-buru mau ada urusan penting. Oke, istri udah bangun duluan ini, udah selesai masak, selesai bikin kopi udah, ya kan? Oke, suami bangun keburu-buru, suami mandi langsung buru-buru aja, udah mau pergi. Mas, sebagai istri yang baik, nawari kan, Mas, silakan sarapan, silakan minum kopi, sudah saya siapkan. Waduh Dek, maaf ya, saya buru-buru ada urusan penting banget ini, saya buru telat. Ketika komunikasi sampai di situ dan istrinya menjawab, ya Mas, baik, hati-hati di jalan. Ketika komunikasi stop sampai di situ, itu artinya istrinya cinta sama suaminya. Dia mau beli kan, memasak, mau beli yang terbaik untuk suaminya, bikin kopi dan sebagainya. Ketika bicara stop, tetapi menjadi berbeda ketika koma. Kalau koma beda lagi. Mas, selama ini tinggal makan aja, tinggal minum. Apa sih susahnya? Istri mulai meminta. Cinta gak ini? Udah, cuma suka atau seneng aja. Sampai pernah ngambek sama suaminya terus gak ngomong sehari 2 hari gitu. Atau istrinya pernah gak? Pernah atau sering? Kayaknya banyak terdakwa di sini. Ya, jika ketika Anda ngambek, Anda nggak mau ngomong, ya Anda memaksakan kehendak Anda, bisa ada suatu perdebatan yang dimana ide Anda dipaksakan itu pasti supaya pasangan Anda mau, dan Anda ketika pasangan Anda nggak mau, kemudian Anda ngambek, bisa ya? Itu berarti Anda apa? Cinta apa cuma suka senang? Halo? Cuma suka, aku udah suka cara kayak gitu. Aku udah senang kamu. Tuh, kan? Gimana? Katanya cinta. Cinta memberi lagi, nggak pernah meminta. Oke. Maaf, orang Jawa ada istilah bobot. Oke, benar ya? Makanya kalau menurut saya, sebelum pilih pasangan, nah yang belum terlanjur ini, bahagialah anda yang belum laku. Saya bela kami ini ya. Sebelum anda punya pasangan, cari tahu bobot ya, benar ya? Siapa dia, keturunan siapa, agamanya dan sebagainya. Oke? Sehingga ketika Anda memutuskan untuk suka, pertama kali itu suka pasti, ya maka tanggung jawab dari pilihan Anda. Benar? Harus itu belajar mulai pelan-pelan jadi senang. Dari senang belajar terus berlatih menjadi cinta. Ketika sudah memilih, memutuskan, tanggung jawab. Tidak ada lagi alasan, tidak ada kecocokan, tidak ada lagi ada alasan, wah istri saya nggak pintar masak, suami saya kalau tidur normalnya kayak kerbau. Apa hubungannya? Tanggung jawab. Mau nggak tanggung jawab sama pilihan Anda? Dengan apapun. Maaf, saya Islam ya, saya orang Islam. Yang jilbaban. Anda cinta nggak sama Islam? Karena saya semua jilbaban. Anak saya di pondok pesantren juga. Anda cinta nggak sama Islam? Lalu yang jilbaban pasti Islam soalnya, kalau jilbaban.